Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Nay Vidi. Kali ini aku mau berbagi video dengan kalian di suasana halal bihalal yang ada di perumahan aku, guys. Jadi ini acara arisan juga sih, jadi halal bihalal sekalian arisan kan, arisan PKK. Jadi arisan PKK bulanan di perumahan aku tuh sebulannya itu 60.000, guys. 60.000 untuk 10.000-nya itu konsumsi. Jadi konsumsinya seperti ini, makan-makan kayak gini, tapi yang sesuai budget ya, guys. Kan budgetnya itu 10.000, jadi per orangnya 10 ribuan lah gitu. Tidak memberatkan juga gitu. Apa adanya aja, yang penting 10.000. Kalau mau lebih alhamdulillah, kalau yang sedang kelimpahan rezeki, kalau pas itu juga nggak apa-apa, karena memang pada dasarnya kan buat konsumsi kan 10.000 ya, guys. Nah, ini kita salam-salaman dulu, ketemu dengan ibu-ibu warga alaman dari Gensi. Aku ini jarang keluar, guys. Aku semenjak nggak kerja lagi, di rumah aja aku tuh jarang banget keluar itu kalau ada pengajian itu pun pernah aktif di majelis taklim dekat masjid aku, cuman karena jamnya itu kan berbarengan dengan kadang anak aku pulang sekolah, jadi agak bingung ya, guys. Jadi nggak enak gitu, jadi belum ngaji lagi nih, guys. Aku semoga nanti bisa ngaji lagi ya, guys, karena kalau ngaji di majelis taklim itu enaknya itu kita berbagi ilmu, terus dengerin tausiah dari ustazanya gitu, terus kita juga bisa menjalin silaturahim dengan ibu-ibu yang lain kan gitu. Makanya aku untuk rohani aku kencengin di rumah, guys. Jadi kalau di rumah aku bisa mungkin sehari sekali itu aku harus baca Al-Quran, karena itu kan bisa penerang hati kita ya, guys. Membaca Al-Quran itu bisa membuat hati kita tenang, membuat hati kita tuh kayaknya lepas dari segala beban. Percaya nggak, guys? Kalau kalian nggak percaya, coba deh kalian lakuin. Nah, kalau arisan PKK ini adanya kan sebulan sekali, jadi sebulan sekali sebisa mungkin juga aku ingin ikut gitu, guys, karena kan kita ini kan makhluk sosial ya, yang dimana-mana pun kita harus tetap bergaul sama orang gitu. Biarpun dalam konteksnya itu aku nih memang nggak yang namanya suka, misalkan kan ibu-ibu suka main keluar gitu, aku tuh enggak, guys, nggak diizinkan pula sebenarnya sih. Awalnya karena nggak diizinkan, jadi lama-lama terbiasa gitu, dan aku juga senang di rumah, nyaman. Aku lebih nyaman di rumah sebenarnya. Makanya tetap ya, kalau misalkan ada acara gitu kan cuma sebulan sekali kan, masa sih aku harus lewatin gitu. Makanya aku coba buat datang gitu. Nah, kebetulan juga kan anak aku lagi ngaji di masjid, jadinya nggak apa-apa, jadi nggak terlalu worry juga misalkan ninggalin anak di rumah, karena anaknya nggak ada di rumah, adanya di masjid, guys. Alhamdulillah ya, aku di sini sudah berapa tahun ya, di lingkunganku anak aku alhamdulillah sangat diterima. Biarpun anak aku berkebutuhan khusus, tapi di sini nyaman gitu, aman gitu. Terus kayak misalkan ke masjid pun anak aku juga diterima dengan baik gitu. Tapi tetap ya, guys, kalau misalkan ada anak aku yang membuat kesalahan ataukah dia lari-lari, aku harus selalu tegur. Terus aku kadang memang, bukan kadang ya, selalu minta maaf sama guru ngajinya, mohon maaf jika anakku ini mungkin merepotkan atau apa. Aku tidak ingin dimaklumi, tapi aku ingin anak aku diajari, guys, gitu. Karena jangan pernah menormalisasikan itu namanya anak-anak, namanya juga anak berkebutuhan khusus. Aku nggak mau, guys. Aku ingin anakku itu belajar seperti orang-orang lainnya gitu. Kalau misalkan salah ditegur, dibilangin, tapi tidak main fisik ya, guys. Anakku tuh nggak bisa dibuat main fisik, guys. Karena makanya aku selalu berdoa, guys, semoga anakku ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun anakku berada, guys. Nah, sekarang mulai pengocokannya nih, guys. Yang ngocok ini adalah ibu RT di wilayah aku, guys. Jadi kalau ngocok ini, kalau yang keluar namanya tetapi orangnya tidak ada, dimasukin lagi, kecuali jika orang tersebut memang sedang bekerja dan sudah bayar ya, itu bisa disahkan jadi menang arisan gitu. Jadi jatuhnya ini arisannya itu setiap bulan itu dikocok, siapa yang keluar namanya dia yang ketempatan kayak gitu, guys. Ketempatannya terserah
mau di rumah bisa, mau di Fasos juga bisa. Fasos itu fasilitas sosial ya, jadi di wilayahku ini ada Fasosnya, jadi Fasos itu bisa buat dipakai arisan juga bila mana ada yang mau di Fasos gitu. Kalau aku belum narik arisan nih guys, dan nanti kalau seandainya aku narik arisan, kemungkinan aku mah di rumah aja ya guys, karena kalau di luar agak ribet ya guys. Kalau di rumah kan ya nggak apa-apa, cuci, kalau misalkan ada cucian kotor tinggal dicuci. Aku mah memang segala sesuatu itu kan memang aku yang ngelakuin sendiri, jadi sudah terbiasa, nggak perlu mempertanyakan capek nanti, nggak guys, karena memang yang namanya ibu rumah tangga tuh dari melek mata sampai tidur lagi tuh kerjaan itu aja guys gitu. Dan disclaimer ya buat kalian yang para ibu rumah tangga, perempuan-perempuan karir luar sana yang bilang ibu rumah tangga tuh nggak ada kerjaannya. Wah, tidak seperti itu guys. Yang namanya ibu rumah tangga tuh kerjaannya tuh lebih banyak guys, karena kan aku memang awalnya kan memang aku kerja dari sebelum nikah ini, aku udah kerja terus sampai abang ini umur 7 tahun tuh aku masih kerja guys di kantor. Sampai akhirnya abang umur 7 tahun lagi ke sekolah SD kelas 1 kan, baru masuk sekolah itu anakku tuh nangis-nangis terus, nggak mau sekolah gitu kan, sampai aduh bagaimana ya, akhirnya suami aku nyuruh aku berhenti kerja kan, ya sudah akhirnya aku berhenti kerja nurutin apa kata suami, selama suami bertanggung jawab gitu guys. Makanya aku setelah berhenti kerja aku hijrah lah ke Bekasi ini sampai hari ini, dan alhamdulillah aku sangat suka dengan sekolah. Sejak aku berhenti kerja, aku senang banget yang namanya sekolah, senang banget berkegiatan di luar karena ada aku yang mendampingi guys. Sebenarnya ya ketika aku disuruh berhenti kerja itu dilema ya, antara pengen ngurusin anak secara full, tapi satu sisi lagi kita juga punya kebutuhan kan. Aku kan di rumah ini, perumahan ini aku nyicil guys, aku BTN, jadi aku tidak mempunyai kelebihan materi untuk beli rumah secara cash, makanya aku bayar nyicil tiap bulan dari hasil aku dan suamiku bekerja. Jadi itu dulu aku misalkan kerja itu karena gajiku pasti ya, di tanggal itu aku yang bayarin buat bayar rumah BTN, terus untuk gaji suamiku yang buat makan sehari-hari gitu. Makanya setelah aku diminta desain, aku pun sebenarnya mempertanyakan bagaimana nanti gitu, karena kan masih ada cicilan. Tapi ketika suami bilang percayakan pada dia, ya akhirnya aku percayakan, karena ketika menikah pun dengan dia aku mempertaruhkan hidupku untuk dia ya guys. Jadi lillahi ta'ala, dengan menikah itu kan begitu juga kita menyempurnakan keimanan kita, agama kita gitu. Makanya saya sudah, aku ada Allah guys, jadi gantungkan segala harapanmu, segala apapun itu pada Allah. Suami itu hanya perantara gitu, dan satu-satunya yang bisa memberikan kita bantuan, memberikan kita pertolongan hanya Allah guys. Tapi terus ya guys, aku panjatkan doaku untuk suami aku ya guys, semoga suami aku berumur panjang, sehat terus, agar bisa selalu menahkodai keluarga ini dengan baik ya guys, bisa berjalan dengan baik, dengan bahagia. Nah ini aku bawa pulang guys makanannya, karena aku lagi puasa Syawal. Jadinya aku enggak makan di tempat, jadi kata ibu-ibunya yang puasa bawa aja ya udah, akhirnya aku bawa. Ini ada ketupat, terus ada sayur ketupatnya nih, ayam, dan ini ternyata di rumah yang makan anakku tuh suka banget sama ketupat sayur, sama guys sama aku. Enak ya guys, kalau arisan kayak gini tuh senangnya tuh kita bisa bercanda-canda sama ibu-ibu, kita bisa foto-foto, kita bisa silaturahim, kita bisa banyak bercerita. Enak sih, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita syukuri, mau jadi ibu rumah tangga mau jadi wanita karir, kita syukuri aja guys, karena kita memang harus menikmati hidup kita yang hanya sebentar ini guys. Tapi mudah-mudahan aku pun berdoa untuk diriku sendiri, semoga aku berumur panjang, agar aku bisa membersamai suami dan anak aku guys. Amin. Nah
ini ibu-ibu yang lainnya lagi pada makan nih guys. Oke guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.